Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Panca. Saya Rizky Abdurrahman dengan NIM akhir 054. Saya akan mempresentasikan hasil yang sudah saya buat, yaitu pentingnya mekanika batuan ditinjau dari aspek kondisi geologi Indonesia dan aspek kestabilan. Yang pertama yaitu komposisi batuan di Indonesia yang masih banyak belum terkompaksi dan banyak terbentuk pada masa kuarter. Sumber informasinya berikut saya buat. Secara umum, batu kuarter Indonesia itu terbentuk dari aktivitas vulkanik dan sedimentasi yang masih muda. Contohnya itu ada di Gunung Sindoro, tersusun sekitar 22 satuan litologi berumur kuarter yang terdiri dari lava andesit basalt, breksi, endapan piroklastik, serta jatuhan abu dan lahar. Ini menunjukkan bahwa batu Indonesia itu khususnya daerah vulkanik didominasi oleh material hasil aktivitas gunung api yang masih relatif muda dan belum terkonsolidasi sempurna. Dari sudut pandang geologi fisik, kondisi ini mencerminkan dominasi proses vulkanisme yang menghasilkan material lepas. Lalu gambar ini merupakan data geologi dan vulkanostratigrafi. Jadi gambar ini tuh menunjukkan sebaran dan urutan batuan kuarter di Gunung Sindoro yang tadi saya jelaskan, yang dimana itu dia didominasi oleh lava dan piroklastik hasil aktivitas vulkanik. Lalu masuk ke yang B, yaitu kondisi Indonesia yang berada di area tropis dan atau khatulistiwa. Jadi Indonesia itu terletak di wilayah khatulistiwa dengan iklim tropis yang ditandai oleh suhu relatif tinggi dan curah hujan yang besar sepanjang tahun. Dari sudut pandang geologi fisik, kondisi ini menunjukkan dominasi proses pelapukan dan erosi, sedangkan secara geologi struktur, daerah pegunungan juga mengalami hujan orografis yang semakin meningkatkan intensitas air di lereng. Dalam kaitannya dengan mekanika batuan, kejenuhan air akan meningkatkan tekanan air pori menurunkan kuat geser material sehingga kestabilan lereng berkurang. Secara fisika dan mekanika teknik, air berperan sebagai tambahan gaya pendorong sehingga wilayah tropis seperti Indonesia memiliki keretakan tinggi terhadap longsor dan kegagalan lereng. Lalu yang C yaitu Indonesia dan sabuk gunung api. Jadi Indonesia itu berada di sabuk api dunia atau yang biasa disebut Ring of Fire. Akibat pertemuan lempeng antara Indo dan Australia dan Eurasia, jadi menyebabkan banyak gunung api aktif. Contohnya itu ada Gunung Sindoro. Terus proses ini membentuk busur gunung api. Lalu akibat aktivitas tersebut, Gunung Sindoro menghasilkan berbagai produk seperti lava andesit basal, breksi dan endapan piroklastik dan material jatuhan abu dan lahar. Indonesia dan jalur gempa. Jadi sumber informasinya itu berikut. Jadi Indonesia itu merupakan wilayah yang aktivitas gempa tinggi karena berada pada pertemuan beberapa lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Australia, Eurasia, Pasifik, dan Filipina. Dan menjadi sumber utama terjadinya gempa bumi itu bias. Contohnya itu berada di daerah istimewa Yogyakarta. Dan gempanya ini dipengaruhi oleh subduksi lempeng Indo-Australia di selatan Jawa. Dari sudut pandang geologi struktur, keberadaan sesar menyebabkan batuan dan menjadi jalur pelepasan energi gempa. Dalam fisika atau mekanika, gempa terjadi akibat akumulasi tegangan pada batuan yang kemudian dilepaskan secara tiba-tiba, yang menghasilkan gelombang seismik. Selain itu, parameter seperti magnitudo, kedalaman, jarak epicenter yang dapat mempengaruhi besar kecilnya getaran yang dirasakan di permukaan. Indonesia, wilayah rawan bencana. Sumber referensinya berikut. Jadi Indonesia itu merupakan wilayah yang rawan bencana geologi karena kondisi geografis dan geologisnya yang kompleks, terutama akibat pertemuan lempeng tektonik besar. Secara historis, Indonesia telah mengalami banyak kejadian bencana, seperti 100 tahun kejadian, seperti termasuk lebih dari 100 tahun kejadian tsunami sejak 1900. Dari sudut pandang geologi fisik, kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia berada pada sistem geologi yang masih aktif dan dinamis. Dari geologi struktur, keberadaan zona subduksi dan sesar aktif menjadi faktor utama pemicu bencana geologi. Dan dalam mekanika batuan, gempa, getaran gempa dan kondisi material yang lemah dapat menurunkan kuat geser dan meningkatkan gaya pendorong pada lereng sehingga memperbesar potensi longsor, likuifaksi, kerusakan infrastruktur. Lalu ada peranan ilmu mekanika batuan dalam penyelesaian masalah engineering, khususnya dalam bidang geotektonik, geomekanika, dan pertambangan atau mining. Menganalisis, adapun yaitu menganalisis kestabilan lereng batuan.
Jadi mekanika batuan itu digunakan untuk mengetahui apakah suatu lereng itu aman nggak sih atau berpotensi longsor dengan melihat pengaruh struktur geologi, sifat batuan, dan kondisi air. Lalu menentukan keseimbangan gaya, mempelajari respon terhadap tegangan, perencanaan lereng pada kegiatan pertambangan, menggunakan metode klasifikasi, atau massa batuan RMR dan SMR. Jadi metode ini digunakan untuk menilai kualitas massa batuan berdasarkan parameter seperti kekuatan batuan, kekar, dan air tanah sehingga dapat diprediksi potensi longsornya. Dan juga menjadi dasar dalam analisis fisika dan mekanika teknik, prinsip yang digunakan adalah keseimbangan gaya, di mana gravitasi sebagai pendorong dan kohesi serta gesekan sebagai gaya penahan yang menentukan kestabilan suatu lereng. Berikut adalah daftar pustakanya dan sumber gambarnya adalah berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih saya mohon maaf.